Ya, lanjut lagi. Saya ulang kembali. Teorinya seperti tadi, simple. Untuk menilai kehidupan kita, kesuksesan kehidupan kita, kita melihat seberapa dekat kita dengan Allah. Itu aja. Kesuksesan hidup kita itu berbanding lurus nilai value yang kita rasakan tentang kesuksesan hidup itu berbanding lurus dengan seberapa dekat kita dengan Allah. Itu aja. Sekarang kita lihat ketika kita merasakan bahwa kita tidak sukses. Misalnya tahun ini udah mesti seperti ini. Seharusnya bulan ini target saya dapat sekian. Kok kurang? Mungkin kuliah saya seharusnya dapat sekian nilainya, tapi kok beda. Nah, sekarang kita lihat seberapa dekat Anda dengan Allah. Sekarang ini orang mau keluar. Saya cerita sedikit ketika saya diskusi dengan teman-teman bisnis ya, teman-teman. Ketika dia kan kalau bisnismen itu berusaha biasanya ada target tersendiri. Dan itu kadang meleset. Nah, sekarang kita tanya kenapa bisa meleset? Nah, kalau saya sih nggak, kalau jangan lari kemana-mana pembahasan. Oh, mungkin itu hal-hal yang detail kehidupan Anda, di perusahaan Anda, begini-begini itu urusan Anda. Saya bercerita tentang kedekatan Anda dengan Allah itu bagaimana. Jadi, saya ceritanya seperti ini. Anda udah berapa banyak Anda baca Quran itu setiap hari? Itu 1 juz. 1 juz. Dapat nggak yang diinginkan itu targetnya? Enggak. Ya berarti yang kurang, tambahin lagi sejuz. Saya begitu. Usulan saya gitu kepada teman-teman itu. Nah, besoknya dipraktekin lagi. Baca 2 juz, dapat nggak targetnya? Nggak juga, belum. Berarti masih kurang. Tambahin lagi 3 juz. Nah, itu. Kalau belum lagi sampai 10 juz pun baca aja. Nah, artinya mungkin ya kalau kita mau ini ya, melihat mungkin Allah mau membuat kita itu berlama-lama dengan Qur'annya, mau berlama-lama dengan kalamnya, sehingga kita terpuaskan. Karena kenapa? Ketika target kita mungkin belum tercapai, minimal ketenangan hati kita, kita dijauhkan dari kegelisahan. Itu dulu yang kita dapat. Karena rezeki yang sangat luar biasa juga ketika kita mendapatkan kelapangan hati, walaupun rezekinya belum datang. Itu kan sudah luar biasa sebenarnya, ya kan? Itu yang membuat kita semangat untuk memacu semangat kita untuk mendapatkan target-target yang sudah kita tentukan itu, yang sudah kita targetkan dalam kehidupan kita itu. Kita semester ini mau punya nilai sekian. Misalnya semester ini punya nilai, lalu kita ambil yang tertinggi. Kalau 1 sampai 10 nilainya paling tertinggi 10. Misalnya semester ini 8 atau 7 gitu. 8 lah. Kita tidak puas. Ya tambahin. Mungkin nanya berapa juz, 1 juz, baca 2 juz setiap hari. Berhasil enggak? Ya. Simple sebenarnya. Dan saya mengingatnya juga, walaupun seperti itu teorinya ya, tapi jangan lupa yang namanya keistiqomahan. Jangan kita baca 1 juz nih 1 hari, besok enggak.
itu juga tidak bagus. Karena Allah menyukai amalan yang sedikit tapi berkesinambungan. Salat tahajud 1 rakaat saja, witir saja, itu dilakukan setiap hari, itu lebih bagus daripada 11 juz malam ini, besok nggak tahajud. Itu repot juga. Nah itu bisa semoga amalan itu melekat. Gitu. Itu menjadi sebuah tabiat, menjadi sebuah kebiasaan, habit, dan itu udah susah untuk ditinggalkan. Kalau Anda punya kebiasaan jam 2 malam bangun mandi terus sholat tahajud, dan itu udah susah untuk ini, sudah sering mungkin, itu udah susah. Walaupun Anda mungkin tidurnya jam 12 malam ya, atau jam 1 malam lah, tapi kalau jam 2 Anda punya kebiasaan jam 2 malam bangun mandi dan terus sholat tahajud, itu pasti terbangun. Itu udah biasa. Dan itu tidak bisa kita apa namanya? Ya tahu-tahu bisa seperti itu. Enggak, itu kebiasaan lama. Itu harus dibangun lama. Dan perjuangannya juga berat. Tapi minimal kita mendapatkan jadi begini, walaupun kita tidak dapat targetnya, ya mungkin kita punya target, kita bisnis kita dapat 1 juta hari ini, dapat 1 juta omset. Nggak dapat. Karena semalam kita cuma mengaji 1 juz, besok tambahin 2 juz. Iya. Kalau tidak dapat lagi besoknya, tambah lagi 3 juz. Atau sampai nggak dapat lagi, sampai 10 juz pun nggak ada masalah. Minimal dengan Anda mengaji banyak, minimal Anda dapatkan ketenangan hidup. Itu ya dari saya. Minimal Anda ketenangan hidup itu ada. Irtiyah orang bilang, artinya lapang dada. Nggak ada gusaran, itu tidak ada. Anda gusar, Anda kegalauan itu tidak ada. Tidak Anda rasakan. Anda happy pada saat itu, walaupun mungkin targetnya belum dapat. Tapi itu dengan happy yang Anda rasakan itu, Anda bahagia pada saat itu, Anda punya motivasi kembali. Terkadang kan orang semangat sih, tapi besok down beneran gitu loh. Ketika Anda tidak ada semangat untuk mewujudkan semangat itu yang susah. Itu cuma bisa kita dapatkan ini dengan memperbanyak amalan-amalan gitu. Termasuk sholat duha yang cuma kadang 2 rakaat, kalau bisa tambahlah 4, 6. cuman 5 menit itu. Kalau cuman baca doa bisa sejam itu. Sholat duha 5 menit. Gampang banget. 12 rakaat aja dapat itu. Sholat rawatib 12 rakaat setelah sholat wajib. Itu simple sebenarnya itu lakukannya. Tapi sebagian orang itu susah banget. Ya. Tapi mari dibangun pelan-pelan, misalnya subuh dulu, sebelum subuh dulu. Nah itu tuh juga subuh tuh repot juga deh. Ya mungkin diawali dengan sholat lohor, sebelum sholat lohor 4 rakaat, sesudahnya 2 rakaat. Ya dibangunnya pelan-pelan. Nanti, tapi kalau memang, karena juga ibadah itu, amalan-amalan itu harus dipaksa memang. Karena harus dipaksa. Misalnya nih, seperti sholat tahajud, mandi jam 2 malam itu gimana itu ceritanya? Yang nggak biasa itu repot banget. Tapi kalau kita paksakan, artinya dipaksakan itu pertama kita tidur jam 10, jam 11, jam 2 harus bangun. Alarm di setting, jangan main-main, men-setting alarm gitu, alarm HP. Ya langsung bunyinya langsung keras, jangan dipelan-pelanin. Alarm pelan-pelan ya tidur lagi gitu kan. Ya harus benar-benar keras. Ya bangun tidak pikirin lagi, langsung mandi. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini nih, kalau bisa saya menyarankan teman-teman untuk lebih banyak membangun hal-hal seperti ini. Karena kedepannya kita itu tidak mengetahui kondisi kehidupan ke depan.
Apakah kondisi kehidupan kita sekarang dengan dunia gadget, dunia teknologi, dunia aplikasi, serba tools, apakah seperti ini lagi ke depannya? Kita belum tahu. Tapi kekuatan rohani kita itu sudah hal yang pasti harus kita persiapkan. Bagaimanapun kondisinya, ini belum terbaca ke depannya kayak gimana. Tapi kesiapan rohani kita udah jadi karena membangun kebiasaan-kebiasaan itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang barokah kehidupan kita. Bagaimana pagi yang masih jarang sekali kita bisa subuh udah bangun. Membangun kebiasaan ini yang susah. Dan insya Allah dengan kebiasaan itu rezeki juga akan ikut. Rezeki akan turut menyertai kita. Akan hadir terus. Ya, seperti itu. Jadi saya kalau masalah bagaimana poinnya di malam ini, saya hanya itu seperti itu. Walaupun mungkin ada ayat-ayat yang saya buka-buka tadi yang ada korelasinya, semuanya bermuara ke sana. Iya, ada di Al-Baqarah 172, surat 7 ayat 96 yang mengenai itu ya. Semua bermuara ke bagaimana Anda meningkatkan ketakwaan, dan takwa itu tidak bisa diperoleh salah satunya bisa diperoleh dengan banyak amalan-amalan. Dan Anda, apalagi kita ke PI ya, biasanya kita sangat kita nggak punya harus punya amalan yang spesial, dan itu luar biasa gitu, nggak ecek-ecek lah bahasanya kita ya. Artinya itu kita bisa kita banggakan gitu, yang bisa kita banggakan, bukan untuk dibicarakan ya, artinya ini kepuasan sendiri aja antara kita saja dengan Allah. Kita punya kebiasaan baik, dan itu kita bisa menjadi modal kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan itu kita tagih nanti di akhirat seperti itu. Mirza, ini dulu pembahasannya. Jadi kalaupun ada hal yang bisa dibicarakan lebih jauh, nanti kita masuk sesi tanya jawab aja. Oke ya. Oke, terima kasih Ustadz Rusdi. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab ya untuk pengajian kita malam ini, kajian hikmah. Oke, barangkali Ustadz Sarda, Ustazah Sarda, ada Ustazah Eka ya, ada Ustaz Elpiani M. Hasim. Saya kira ada tadi di live chat group ya. Coba beliau tampilkan itu perspektif LML. Saya kira bagaimana itu, saya juga kurang paham. Barangkali Pak Ustadz punya pengalaman kan bertemu, berkawan, berkolega dengan pebisnis MLM ya. Walaupun saya yakin Ustadz Rusdi tidak terjun ke bisnis itu ya. Jarang ya. Mungkin dulu waktu awal-awal kita tuh, dulu ada Tiangsi itu, dulu ada CNI tahun-tahun 90-an itu ya. Yang sebelumnya tuh ada Amway itu, American Way. Sekarang lagi booming lagi di Jakarta tuh Amerika siapa pembawanya itu ya. Itu orang baru. Nah, kalau MLM saya
Terakhir di Makassar itu saya aktif yang sejenis yang si itu, tapi nggak terlalu juga karena merekrut dan itu yang ujung-ujungnya lari omsetnya ke luar negeri itu tuh udah merasa lain lah perasaan saya itu. Ngapain saya berbusa-busa ngomong, saya bicara kemana-mana, aset kita lari ke luar negeri, bayangin tuh. Sampai sekarang kalau ada MLM nih yang udah besar ya, beberapa ada teman-teman yang aktif itu, saya langsung langsung sekali assessment kayak gitu loh. Saya nggak mau jauh-jauh dari pemberdayaan umat lah. Misalnya kita uangnya umat itu jangan dibawa kemana-mana, berputar-putar di situ aja untuk kebesaran umat, kejayaan umat gitu. Jangan usah lari ke luar negeri. Tapi walaupun ya produknya bagus gitu, memang produk kita tahu sih itu produknya bagus, tapi ya buat apa? Ada hal yang bisa mungkin alternatif yang bisa kita beli yang lain, yang ada yang memang itu produk orang Muslim sendiri, orang Indonesia lah, orang Indonesia gitu. Kalau poin-poin yang mengharamkan MLM itu saya nggak kurang menguasai juga, tapi ada hal-hal yang perlu diketahui dalam Islam itu ada hal-hal yang sebenarnya pertama tidak menipu, tidak gharar, tidak jauh dari riba gitu. Ya, tidak mudarat dan memudaratkan. Nah, ada banyak BLM yang mengklaim itu tidak termasuk. Dan memang sebelum-sebelumnya MLM rata-rata seperti itu, bahkan lari ke money laundry, masuk ke yang ada hal yang apa istilahnya ya, money game, banyak jenisnya. Wah, kalau di Jakarta sini banyak banget. Karena itu batin kita kadang juga nggak menerima gitu. Coba kadang-kadang kita bekerja, tapi ada sesuatu yang besar kita dapatkan gitu, kayaknya tidak pas gitu. Ya karena kita menyusun piramidanya gitu kan. Nah, tapi kita dapat bonus sekian. Gitu. Ada orang yang tidak bekerja sama sekali, dapat bonus. Biasanya seperti itu MLM itu. MLM ketika kita memasang kaki-kaki kita gitu, kita pasang di sini. Bahkan orang nggak kerja, kita iming-iming nggak usah kerja, nanti saya yang pasang-pasangin di bawah kaki-kakinya gitu. Banyak seperti itu. Banyak upline kita itu bekerja seperti itu. Saya juga sering di prospek seperti itu. Harusnya nggak usah bekerja deh, nanti saya yang pasang-pasang di bawahnya. Maksudnya iming-iming agar supaya kita ikut. Tapi setelah saya pertama tuh saya coba masuk, saya lihat di ini, ada dipasang-pasang, tapi lama-lama hilang. Hanya iming-iming kalau kita itu masuk gitu. Ya nggak mungkin, kita nggak bekerja tapi kita dapat uang, gimana ceritanya itu? Itu hal-hal yang dari MUI itu sudah diharamkan. Ada hal-hal seperti itu nggak ada fatwa juga, itu kita nggak ada fatwa itu, nggak ada. Kita juga batin kita juga kayaknya nggak menerima gitu. Kita berfatwa dari hati kita saja gitu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diterima oleh Dewan Syariah Nasional, misalnya teman-teman dari HNI, dari HPAI, sudah pisah sama HPA dan HPAI. Terus ada dulu orang menganggap misalnya Petren tuh, tapi hilang nih Petren, nggak tahu kemana nih. Terus apa lagi ya? Ya banyak yang mengklaim Bapak itu tidak termasuk hal-hal yang dilarang dalam agama. Ya oke lah, tapi kita kembalikan kepada kita semua yang pelaku-pelaku di dalamnya. Nggak usah jauh-jauh. Anda mau mengambil fatwa dalam diri Anda sendiri aja dulu. Anda serius di situ, Anda yakin nggak dengan itu semua, dan batin Anda menerima itu enggak gitu. Ya tapi Anda harus tahu juga, walaupun batin Anda menerima, tapi secara konsep syariah
MUI itu tidak masuk, ya nggak boleh juga. Walaupun Anda menerima, walaupun Anda suka dengan bisnis itu, Anda suka produknya, Anda suka orang-orang yang ada di dalamnya, Anda suka dengan sistemnya, support sistem yang bagus, yang Anda lihat baru nih, agak sedikit bagus diterapkan sekarang ini. Tapi MUI tidak bisa, tidak masuk. Ada hal-hal yang diharamkan, jadi nggak bisa juga walaupun Anda suka dengan itu dan batinannya menerima gitu. Pertama itu dulu. Tapi walaupun Anda mungkin ada juga yang dari MUI mungkin oke, gitu, silakan, bisa, boleh dilanjutkan. Tapi di pelaksanaannya ada hal-hal yang Anda kayaknya kurang, kok ini kayaknya nggak fair gitu. Ya Anda mengambil fatwa dalam diri Anda aja gitu. Kok saya nggak kerja dapat duit, atau hanya kerja sekian, kalau di tempat lain udah dapat sekian nih, tapi kok beda gitu. Ya seperti itu sih dari saya. Kalau masalah MLM itu. Tapi sampai sekarang itu nggak pernah aktif. Di Jakarta nggak pernah. Terakhir saya di Jakarta itu saya aktif di mana ya tadi? Dulu ada namanya Wotek di Palu, Toli itu aktif. Saya pernah itu di sana. Ya modelnya kayak Tiangsi juga. Tapi ya pembesarnya dari Amway juga sih. Ya ternyata mereka yang jadi udah mau kelimpungan di perusahaan satu pindah lagi kan. Padahal orang-orang itu juga. Ya seperti itu. Kalau sekarang Jakarta ada banyak ya, kita nggak apa-apa ya kita sebut merek. Apa tuh yang tablet buat itu, buat buat bensin, eco-racing buat bensin itu. Dan dia punya banyak produk yang lain lagi buat tanaman, buat apa itu. Itu bagus, saya lihat sih bagus dan itu booming, banyak orang suka produknya. Dan jargonnya itu anti riba loh, bayangin, jargonnya anti riba loh. Daftarnya mahal. Oh daftarnya mahal, produknya juga mahal. Iya. Ada pertanyaan lain nggak? Ustazah Sarda sepertinya. Ada juga Ustadz Rahmat di sini. Rahmat Hidayat. Mungkin kalau Ustadz Sarda barangkali beda perspektif, barangkali mungkin disampaikan. Enggak loh. Karena Ustazah Sarda ini dia pebisnis juga ya. Macam-macam dia. Salah satunya HNI HPAI ya. Mungkin Ustazah kan mungkin karena berbeda perspektif, mungkin barangkali bisa disampaikan. Kalau di HPAI saya enggak jalan-jalan bisnis, cuma ambil manfaatnya saja. Dan saya menyarankan seperti ini, kita nggak usah jauh-jauh melihat siapa coachnya, siapa trainernya, siapa. Ambil, kita ini kan orang Muslim gitu. Coba lihat sahabat Nabi ya, sahabat Nabi itu berdagang itu kayak gimana. Jadi bagaimana sahabat Nabi itu berdagang? Bagaimana mereka itu menjemput rezeki Allah itu dengan semangat yang luar biasa. Yang terkenal itu kan Umar, Utsman bin Affan, Abu Bakar lah ya. Terus Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Ada trik-triknya yang saya pahami itu, yang kita lihat dulu ya, bahwa ciri khas sahabat itu malamnya mereka seperti Rabi ya, seperti orang sholat terus, tilawah terus malam harinya, dan mereka seperti rahib. Siangnya mereka seperti singa padang pasir, artinya siangnya mereka itu memang benar-benar berdagang, gitu loh. Tapi tidak diambil seperti itu ya, artinya
kita tahu trik berdagang, oke. Tapi kan ada waktu-waktu kosong yang dimana kita tetap harus mengisi dengan amalan-amalan itu. Misalnya sahabat Nabi ini, misalnya di pasar itu, sama-sama dagang kain. Sama-sama dagang kain. Ketika mereka menunggu orang datang, mereka ngaji, tilawah. Nah, ketika ada satu sahabat Nabi yang riwayat seperti itu ya, jadi berdagang, ada yang datang, laku nih kan. Nah, ketika yang sebelahnya belum ada yang datangin pembeli, nah tapi ada yang datang ke dia itu di samping saya belum ada yang laku, Anda beli di samping aja. Seperti itu. Artinya semacam apa, kalau kita bawa ke untuk hari-hari kita nih di sekarang ini, sama muslim itu jangan saling menikung. Gitu loh. Artinya pertama tadi jangan tetap diisi menunggu pedagang itu dengan tilawah gitu. Nah, misalnya Anda tahu trik main Facebook. Bagaimana berdagang di Facebook? Ya kalau nanti terserah mau bikin sesi kalau dagang di Facebook itu gimana sih? Alhamdulillah saya udah dapat ilmu. Misalnya kita udah ngerti ya bagaimana mengiklan di Facebook. Nah, tapi kan ada satu titik di mana Anda sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan kan? Anda udah beli iklan, Anda udah sharing kemana-mana, Anda sudah di-tagin kemana-mana ke teman-teman, ke orang-orang tertentu, udah di cara beli iklannya juga Anda sudah benar-benar sudah expert lah, tapi Anda sudah bingung itu mau diapain lagi ini kan. Ya Anda isi dengan tilawah pada saat menunggu pelanggan Anda gitu kan. Yang repot itu ketika Anda sudah tidak tahu apa yang mau dibikin, Anda juga nggak jelas juga Anda benar apa yang Anda bikin. Ketika Anda udah ngiklan, diisilah dengan tilawah, diisi dengan amalan-amalan, biar Allah mudahkan semuanya. Saya lihat sih banyak seperti itu. Kembali lagi teorinya, semakin Anda dekat dengan Allah, kesusahan akan semakin besar. Masalahnya Anda yakin dulu nggak? Itu yakinnya dulu. Kalau Anda saja nggak yakin gimana cerita? Jadi prasangka baik sama Allah itu yang kita butuhkan sekarang itu. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Itu pertanyaannya Rahmat itu di live chat. Bagaimana? Ada pertanyaannya Rahmat kayaknya di live chat. Di chat. Coba Ustazah Eka yang mau disampaikan ya pertanyaan. Kalau saya barangkali ini Ustadz, bisnis yang menarik ini di masa pandemi. Kira-kira apa itu? Dan bagaimana juga caranya kita tetap sustain ya, semangat menjalankan bisnis itu. Saya kira itu barangkali Ustadz pertanyaannya saya. Bagaimana? Saya kira ini Ustadz, bisnis apa yang menarik begitu di tengah pandemi COVID-19? Kemudian apa saja yang kita perlu lakukan untuk tetap semangat ya sebagai pebisnis pemula begitu di tengah pandemi. Kalau bagaimana bisnis ya, saya sih tidak terlalu mau jauh membicarakan itu karena bisnis saya juga hancur masalahnya. Jadi begini, dulu waktu munculnya si Bosman Mardigu itu,
Karena ada istilah baru yang muncul di Western sana yang namanya VUCA system. VUCA system artinya semua sesuatu itu direset. Jadi orang-orang direset kembali ke hal yang baru. Jadi seakan-akan dunia itu larinya sekarang itu tidak sesuai dengan settingan awal. Sama dengan bisnis kita ketika pandemi aja nggak kuat gitu. Kita sudah bisnis berapa tahun ini, dapat pandemi ini nggak kuat. Berarti kita harus melakukan VUCA system. Artinya kita mereset lagi hal-hal yang bagaimana. Saya cerita dengan teman-teman yang lain. Di sini ada perusahaan yang bersinggungan dengan perusahaan di saya itu. Perusahaan IO, wisata, mati total kan. Dari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, semua maisnya, semua yang acara-acara besar ya, acara-acara IO-nya itu di cancel semua. Itu berapa ratus juta itu habis, bahkan hitung M lah itu. Nah sekarang tinggal 50 orang kali ini karyawannya. Apa yang dilakukan? Sekarang bisnis frozen ayam itik yang dibumbui terus dibekukan. Apa alasannya? Ya saya tidak punya alternatif yang lain untuk saya lakukan untuk masih menghidupkan karyawan saya gitu. Karena saya acungnya jempol, memang prinsipnya dia bahwa karyawan saya adalah keluarga saya. Ya gitu. Saya harus menghidupkan mereka gitu. Tapi kalau saya misalnya saya ini bisnis wisata, ya mati bisnis mati total. Wisata, travel, tour, jalan-jalan, kemana, hotel, restoran, tour leader, semua usaha-usaha bisnis yang lingkupnya semua berputar di dunia wisata lah ya, hiburan, mati total itu. Sehingga banyak, jadi grup-grup yang dulu grup wisata sekarang berubah jadi grup bisnis alat kesehatan. Jadi yang ya itu tadi VUCA system itu kita harus, artinya ini kita nggak mau membohongi diri sendiri lah. Artinya goal kita adalah kita dapat uang, kita bisa hidup dan kita bisa menghidupkan orang-orang kita gitu, karyawan kita. Goalnya seperti itu, bukan apa bisnis Anda. Sekarang oke, bisnis kita seperti kemarin yang membuat kita sukses, itu bisnis wisata, bisnis apa ya, artinya kena pandemi ini, ketabrak pandemi, langsung tiarap, langsung tepar semua kan. Kita nggak mau di tepar terus, kita ngapain? Nggak. Dan kita tetap makan tiap hari. Di rumah tetap harus kita nafkahi. Sehingga nggak bisa, aset harus kita putar ke tempat lain. Yang sekarang yang paling kena itu ya, yang down, yang naik sekarang adalah perusahaan yang pertama memang alat kesehatan, terus kedua itu food processing, pengolah makanan apapun bentuknya yang bisa awet, itu yang lebih bagus. Bahkan pun walaupun ini tapi mobilitasnya cepat, itu sekarang yang lebih bagus, lebih banyak orang beralih ke sana. Ketiga, bisnis yang bisa survive sekarang adalah webinar. Bisnis ini Anda silakan aja searching keuntungan Zoom sekarang itu ya. Walaupun hati-hati ya, Zoom ini enkripsinya nggak bagus, tapi nggak tahu apa sudah diperbaiki apa enggak. Ya pastinya banyak ditemukan kemarin ada hal-hal yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena rata-rata Zoom kita itu connect dengan Google, dan akun Google kita kan kadang akun-akun bisnis kita, bahkan akun bank kita kan nyatu di situ dan dia bisa buka. Itu kelemahannya Zoom itu. Tapi nggak tahu apakah sudah bagus sekarang. Semua enkripsi. Jadi kita antara penghubung antara satu akun ke akun berikutnya adalah ada enkripsi tersendiri yang membuat
kalau itu nggak aman itu tuh bisa dimasuki oleh orang gitu, akun-akun kita itu. Berikutnya bisnis yang bisa kita tapi saya kurang mengerti itu. Misalnya ada sekarang bisnis remote system, saya nggak tahu bahasanya kayak gimana. Yang pastinya ada perusahaan yang mau memanajemenkan itu semua. Ketika Anda punya ide bisnis, dia mau di remote bisnis itu bisa berjalan dengan sendirinya gitu. Dan itu ada manajemen yang menyiapkan itu, dan itu dia mempersiapkan dan nilainya sekian, jasanya itu seperti itu. Itu yang sekarang lebih hidup. Dan saya sih nggak kurang geluti, tapi katanya sih beberapa teman-teman itu bagus dan banyak yang pakai bisnis itu. Dan yang paling prospek sekarang adalah kalau kita bisnis makanan gitu. Tapi masalahnya, ketika kita cerita dengan teman-teman yang lain ya, masalahnya kita nggak kurang menjiwai gitu loh. Ketika kita sudah masuk comfort zone ya, artinya zona nyaman kita. Misalnya zona nyaman kita itu ada satu tempat. Misalnya kita sudah suka dengan bisnis ini gitu. Tahu-tahu tepar tuh bisnis. Kita beralih ke tempat yang lain yang kita melihat menjanjikan, tapi kita nggak punya jiwa di situ, nggak punya style kita bukan di situ gitu. Itu tuh yang repot itu yang repot itu. Tapi sebagian besar orang nggak peduli, artinya goalnya dapat. Mau style yang saya nggak sesuai, bodo amat gitu. Goal saya dapat uang. Contoh yang lagi booming itu, kalau Anda menguasai alat kesehatan ya, tapi ya harus benar-benar fokus karena harga itu lagi kacau gitu. Kaca itu harganya di awal-awal ya, tapi sekarang udah mulai rapi. Tapi kalau Anda kita nggak tahu track bisnisnya itu yang saya lihat ya di bisnis alat kesehatan ini, kita nggak tahu yang ini nih harganya berapa gitu. Dan tahu-tahu kita masuk main, wah, karena di masa pandemi banyak juga yang ketipu gitu loh. Bisnis alat APD ya, banyak juga tuh teman-teman saya ada di Bekasi kehilangan berapa M tuh, nggak laku barangnya banyak. Jadi ya kita mungkin semangat bisnisnya ada dan ilmunya ya kalau bisa langsung digali pada saat kalau memang kita udah benar-benar mau terjun di dunia itu. Tapi alhamdulillah saya kemarin main sembako, main proses makanan ya. Tapi ada ya karena jarang lagi digeluti ya, jadi kayak mulai dari awal lagi. Seperti itu. Ya itu sih kalau teman-teman mau dalami gitu. Kalau saya lihat itu kayak Eko itu ya. Eko itu bagus itu, kalau mau digeluti terus itu bagus itu bisnis itu. Makanya ada beberapa teman-teman di Toli-Toli Sulawesi aja ya. Ya cuman ujung-ujungnya kan modal ya. Kita bisa terkendala dengan modal. Tapi kalau misalnya bisnis bisa kita petakan, kita bisa membuat yang kita lihat prospek, saya yakin founder itu bisa dapat. Sumber dananya kita bisa dapat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika bisnis itu